Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang motivasi belajar di masa pandemi. Dampak pandemi COVID-19 tentunya para siswa mengalaminya. Dari 186 negara melakukan penutupan sekolah. Berdampak pada 1,29 triliun atau 73,8% dari populasi siswa di dunia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menertibkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Di 34 provinsi menjalankan belajar di rumah. Di SMP Selamaris, belajar jarak jauh menggunakan sistem e-learning. Apa perbedaan belajar di sekolah situasi normal dengan di masa pandemi? Belajar di sekolah waktu normal, kegiatan belajar mengajar di kelas bertemu dengan Bapak Ibu guru. HP dikumpulkan di loker. Ujian gak boleh buka HP. Ujian di sekolah gak boleh nyontek. Di kelas duduk tertib mendengarkan Bapak Ibu guru. Jadwal pelajaran terdiri 9 jam pelajaran. Berseragam sekolah, berangkat dari pagi hingga pulang sore, dan para siswa selalu bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Setiap pagi berangkat selalu dikasih uang jajan, dan sepulang sekolah kadang bisa nongkrong, serta kehidupan di sekolah lebih dinamis tentunya. Lalu apa bedanya dengan belajar di masa pandemi? Para siswa belajar di rumah didampingi orang tua. Orang tua kadang gak percaya siswa mengerjakan tugas dengan HP, dikira main game. Ketika ujian bebas membuka HP. Ketika ujian di rumah bisa nyontek dari Google. Di rumah siswa bisa belajar sambil tiduran, sambil makan, minum, dan sebagainya. Jadwal setiap hari hanya 2-3 mata pelajaran. Kalian tidak harus berpakaian seragam. Yang penting bebas dan rapi. Di rumah saja dari pagi sampai malam. Siswa bertemu dengan keluarga dan saudara-saudara. Gak dikasih uang jajan dan transport karena memang tinggal di rumah. Dan kehidupan belajar di rumah kecenderungan monoton karena tidak bertemu dengan banyak teman. Lalu bagaimana kondisi belajar di masa pandemi? Kondisi belajar di masa pandemi ini, kalau boleh pilih sih ya pilih belajar di sekolah. Hanya yang jadi masalah, kita gak bisa pilih. Demi kesehatan bersama, siswa harus belajar di rumah. Tugas guru tentunya lebih lama, tak terbatas waktu dari pagi hingga malam. Terlebih kalau ada siswa yang absen atau belum kerja tugas, ada yang susulan, ada yang remedi. Nah, ini menyusahkan Bapak Ibu guru. Lalu hubungan Bapak Ibu guru terasa jauh, apalagi dengan siswa baru kelas 7 yang belum kenal dan hanya kenal lewat HP dan laptop saja. Bapak Ibu guru kurang mengenal kepribadian anak karena tidak pernah bertemu. Para siswa yang terkasih, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan 2 sisi. Ada siang dan malam, ada baik dan buruk, ada hitam dan putih, dan sebagainya. Tentunya, sistem pembelajaran yang kita pakai pun juga ada kekurangan dan kelebihan. Fakta dari siswa yang melaksanakan pembelajaran dari rumah, sistem e-learning ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihannya? Sistem pembelajaran e-learning sudah lengkap, mencakup materi tentang video, PowerPoint, web, artikel, dan latihan soal terdiri dari aneka bentuk soal.
ada benar salah, pilihan ganda, IC, menjodohkan, dan sebagainya. Sistemnya cepat. Maksudnya, hari ini ulangan, nilai langsung bisa diketahui siswa. Lebih banyak pembelajaran di internet, dan banyak video pembelajaran. Lalu apa kekurangan dari e-learning? Ada beberapa video pembelajaran yang susah dipahami. Perlu penjelasan dari guru. E-learning sering lag. Sinyal internet yang sering tidak stabil, sehingga lemot dan sangat mengganggu para siswa. Kuota kadang tidak ada, sehingga harus menunggu orang tua pulang dari kerja. Dan beberapa soal tidak ada dalam penjelasan di video yang disediakan. Ini menyusahkan. Kelebihan e-learning yang lain. Dengan e-learning pembelajaran bisa lebih cepat. Tidak ribet, tidak perlu download aplikasi lain, sehingga bisa menghemat kuota. Lebih santai dibandingkan pembelajaran offline. Dan jawaban bisa lihat di Google. Lalu apalagi kekurangan dari e-learning? Kadang nggak dipercaya oleh orang tua. Siswa bekerja, mengerjakan tugas dikira main game. Anak menjadi tidak fokus, menjadi bosan dan jenuh. Dan pembelajaran di SMP setelah Maris terkesan hanya mengejar nilai harus mencapai KKM. Penugasan latihan PH, PTS, soal terlalu banyak dan waktu kurang. Apa harapan para siswa bagi sekolah? Setiap materi baru harus ada tatap muka dengan Meet, Zoom, dan lain-lain. Minimal 1 hingga 2 kali tatap muka dalam sebulan. Kalau bisa untuk latihan soal tidak harus KKM. Jam mapel selanjutnya tidak dibatasi. Sehingga apabila sudah selesai mengerjakan pelajaran pertama, langsung bisa lanjut ke pelajaran kedua dan seterusnya. Harapan keempat, mohon diberi fitur search sehingga mudah dalam pencarian. Dan yang terakhir, kalau bertanya kepada guru hendaknya direspon agar mendapatkan penjelasan. Nah, memasuki di bulan ke-7 ini, para siswa tentunya merasakan sekian lama terkungkung, mulai dilanda kejenuhan dan kebosanan. Jiwa mulai berontak, semua terasa tak enak, merindukan belajar di sekolah, agar corona segera sirna. Tetapi harus selalu kita ingat, tujuan utama yakni kesehatan dan keselamatan kita bersama. Nah, ini ada beberapa tips belajar di rumah. Tip yang pertama, kondisikan seperti di sekolah. Pagi tetap bangun pagi, sarapan, mentaati jam belajar dari sekolah. Hal ini akan mempengaruhi mood di dalam belajar. Tip yang kedua, jaga manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas-tugas yang diberikan. Biasakan mengerjakan tugas di awal waktu. Jangan di menit-menit terakhir, apalagi menunda. Tip belajar yang ketiga, belajar dengan serius. Selama pembelajaran di rumah, terdapat banyak sekali gangguan. Misalnya gangguan untuk tidur, nonton TV, main game, dan lain-lain. Berusahalah untuk fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Tip yang keempat, diskusi. Anak-anak bisa membentuk grup kecil di WA untuk mendiskusikan materi pembelajaran bersama dan memecahkan kesulitan bersama. Saling sharing bisa meringankan beban. Kami membuka diri. Anak-anak, kami paham situasi ini tidak mudah bagi kita semua. Mari kita saling menguatkan, saling membantu. Kita hadapi bersama situasi dilematis ini. Silakan kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Hubungi Bapak Ibu Guru. Kami siap membantu. Akhir pesan kami, burung pelikan, cendrawasih, dan merpati. Cukup sekian, terima kasih, dan Tuhan memberkati.